Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Doni dari channel Maksa Kreatif. Oke teman-teman, setelah di video sebelumnya saya menunjukkan bagaimana saya membuat stok foto dengan cara strobis. Jadi video kemarin itu photoshoot portrait ya, dimana istri saya yang menjadi model. Hari ini saya ingin menunjukkan bagaimana saya mengeditnya. Edit simple saja, sehingga foto yang saya buat kemarin bisa lebih bagus ketika diupload di agensi Microstock. Oke, ini beberapa foto yang kemarin sempat kita buat ya. Saya akan menunjukkan sedikit saja sampel bagaimana cara saya mengeditnya. Oh ya, saya ini menggunakan Adobe Bridge ini ya untuk katalognya. Ini bisa langsung pasang judul, deskripsi keyword di sini, sehingga ketika upload di agensi-agensi tidak perlu mengetik ulang lagi ya di masing-masing agensi itu. Sudah nempel otomatis. Oke, kita balik ke Photoshop sini. Nah, langkah pertama yang saya lakukan biasanya kalau yang seperti ini ya, kita lihat. Ini ada apa ini? Backgroundnya masuk hancur sih ya. Ini saya perbaiki komposisi dulu. Ini juga posisinya tanggung ini ya. Agak ke kiri sedikit. Ini saya di sini. Kita duplicate layernya ya dengan Ctrl J. Setelah Ctrl J, ini bisa pakai ini. Yang panah ini kita geser sampai posisinya agak di tengah. Bukan agak sih, ke tengah ya. Ini saya ambil rectangular marquee tool. Ini tadi, setelah rectangular marquee tool, kemudian saya pencet Ctrl T. Ctrl T. Di sini kita ambil yang sebelah kiri, dimelarkan ke kiri ya, sehingga ininya hilang, distraction, gangguannya itu hilang ya, jadi full warna background aja. Nah, ini sebetulnya ini sudah cahayanya sudah lumayan dapat ini ya, lumayan bagus, tapi saya mau naikkan sedikit saja. Kenapa? Supaya ketika foto ini muncul di halaman pencarian agensi Microstock itu kan nanti ada foto-foto orang lain juga ya. Mungkin nih foto ini salah satunya nyempil di sana. Maksudnya supaya lebih eye catching aja foto tersebut, supaya lebih ketika orang lihat di halaman pencarian itu bisa menarik perhatian foto ini. Jadi mau saya naikkan sedikit kontrasnya. Saya pakai adjustment levels. Saya lihat sedikit aja ini bagian yang highlightnya ini saya mau naikkan. Sebetulnya sudah cukup terang ya. Sedikit saya bikin over exposure malah kadang-kadang, tapi jangan kelewatan juga ya. Ini fungsinya adalah supaya di mesin pencari foto kita itu kan kecil-kecil ya, kecil-kecil. Nah, nanti yang kita mau itu fotonya langsung apa ya istilahnya, pop out, lebih eye catching ya, lebih menarik perhatian mata. Tapi hati-hati, jangan terlalu over. Kalau over exposure, malah fotonya hancur. Nah, kalau middle-nya saya coba, jangan terlalu banyak, dikit aja ya. Nah, kita lihat bedanya nih. Oke. Sekarang saya coba di brightness dan kontrasnya. Saya coba sedikit, saya naikkan 3 brightness dan 3 kontras. Kita lihat lagi. Over ya, sudah. Oke, brightness-nya saya coba 1. Kontrasnya saya jadikan 5. Oke. Saya rasa cukup. Kemudian ini ada dodge tool. Ini buat mencerahkan lagi sebetulnya ya. Saya mau ambil ini midtones-nya dengan exposure 5% saja, ini sedikit aja. Saya mau gosok area sini biar lebih muncul lagi, biar lebih terang. Tapi ingat jangan terlalu over. Kalau over malah nanti hilang detailnya. Nah, ini area bajunya ini, di sini ada highlight.
area sebelah sini. Oke. Mungkin secara teori ya kita area shadow ini kita agak bikin bikin keluar lagi warnanya, kemudian area highlightnya sedikit kita bikin overexposure. Ini secara teori ya tidak disarankan, tapi karena ini untuk stok foto dimana kita bersaing dengan foto-foto lain di agensi itu, ini salah satu trik yang saya pakai biar lebih pop warnanya itu, sehingga ketika di mesin pencari foto ini bersanding dengan foto lain, dia bisa lebih menarik perhatian. Oke, saya rasa cukup. Sekarang saya mau perbaiki sedikit. Ada di sini ada debu sensor ini, mungkin tidak kelihatan ya, tapi mata saya bisa melihat sedikit. Nah, saya bersihkan itu dengan ini spot healing brush. Kemudian di sini juga di bajunya ada benang-benang yang ini ya, serabut-serabut benang. Mata saya agak nyaman lihat ini, jadi saya buang ini pakai spot healing brush. Benang ini juga ini sedikit ini ya, bekas terbakar panci waktu masak ini kemarin istri saya. Oke. Nah, ini area wajah. Area wajah ini saya kecilkan sedikit, masih pakai spot healing brush. Content aware ini ya, content aware apanya sih ini modenya gitu ya. Sedikit aja. Nah, saya gosok-gosok di sini, bersihkan. Sebetulnya ini bisa diekspos juga sih ya, karena kan musim juga ini freckles di wajah itu, tapi saya mau bersihkan sedikit aja. Jerawat, bukan jerawat sih, ini freckles atau freckles ya. Oke, sedikit aja di kulitnya. Nah, sudah untuk ini. Saya mau hitamkan papan tulisnya. Ini pakai quick selection tool yang plus ini ya, yang plus. Ini 51, tapi ini tidak terlalu pengaruh sih. Saya pencet di area hitamnya langsung ya, otomatis terselect. Kemudian adjustment, image, adjustment, levelnya saya kurangi. Oh sorry, bukan, tapi image, adjustment, exposure maksudnya, bukan level. Exposure yang saya turunkan biar gelap. Oke, udah ya. Saya mau rapikan nih sedikit nih ya. Ini area bajunya, jilbabnya ini kadang-kadang ya sebetulnya nggak masalah, tapi mata saya agak kurang nyaman melihat ya, agak kurang rapi kadang-kadang bentuknya. Jadi saya pakai liquify. Ulangi ya, filter liquify. Ini langkah ini sebetulnya ya boleh nggak boleh, maksudnya kalau mau silahkan, kalau enggak perlu sih sebetulnya nih. Tapi mata saya ini agak kurang nyaman lihat nih, seperti ini nih. Nah, jadi saya rapikan biar rapi bentuknya. Sini juga pelan-pelan. Oh ya, ini saya pakai Photoshop CS6 ini ya. Dulu saya beli sebelum Adobe yang seri Creative Cloud keluar. Jadi kalau saya mau langganan lagi yang Creative Cloud kok rasanya sayang ya, duitnya tiap bulan bayar. Jadi saya masih pakai yang CS nih, Creative Suite ya, yang versi 6, yang terakhir sebelum keluar Adobe CC atau Creative Cloud. Iya. Oke, cukup puas. Sudah ya, selesai. Ini saya merge dulu ini layernya, Ctrl E, tutup. Yes. Lanjut foto berikutnya. Nah, ini untuk jualan di agensi Microstock. Dia kan ada dua macam stok foto itu, ada yang
royalty free, ada yang editorial. Royalty free atau komersial ya, maksudnya yang boleh dipakai untuk iklan, ya untuk iklan lah, untuk komersial itu tidak boleh ada merek. Kemudian si model, kalau ada model seperti ini ya, si model harus pakai model rilis. Nanti kita bahas ya masalah model rilis, saya bahas di video lain. Tapi di sini saya ingin menunjukkan, ini kan ada kelihatan merek ini. Nah, di apa ini namanya, di megafonnya ini ada mereknya sini. Jadi ini dibuang aja ya, buang, digosok aja. Terserah gosoknya mau pakai cara apa nih. Saya coba pakai ini aja, mixer brush tool. Oke, warnanya saya pilih warna ini, pakai color picker ya. Langsung di sini saya klik warna foregroundnya, color pickernya saya ambil di yang dekat dengan tulisannya. Oke, mixnya ya di mix, nggak usah terlalu di mix ya, mungkin sekitar ini aja. Nah ini diatur aja ini, seperti ini hasilnya. Nah digosok aja ya. Kebetulan ini kan blur, jadi kalau digosok seperti ini tidak terlalu masalah. Tapi kalau tegas ya jangan pakai apa ini namanya, mixer brush tool ini ya. Tapi bisa pakai spot healing, bisa pakai apa ini, clown stamp juga bisa. Ini mohon maaf ya, saya masalah tool-tool di Photoshop ini kebetulan tidak terlalu menguasai sekali, nggak terlalu hafal saya malah. Jadi sedikit saja tool yang saya bisa, dan kadang juga saya lupa namanya. Nah seperti ini ya, udah selesai, putih bersih. Saya coba di kontras, brightness naik 3, kontras naik 3. Kita lihat ini sudah cukup terang rupanya ya, berarti kontrasnya saya balik ke 0. Oke, cukup. Yang ini sudah cukup tajam kontrasnya, warnanya, lighting, highlightnya sudah cukup terang, jadi tidak perlu saya naikkan lagi di levelnya. Spot healing brush, ini ada jarum pentul ini di atas jilbabnya, jadi saya hilangkan tadi. Debu sensor mungkin kurang kelihatan di video, tapi ya mata saya melihat. Ini di kulit ini agak gelapnya ya, tapi bisa saya dodge nanti. Saya bersihkan sedikit. Ini boleh dibersihkan, boleh diekspos, malah ditonjolkan sekalian, karena kan lumayan lagi tren juga itu freckles. Oke. Lihat lagi. Sekarang saya mau dodge area yang menurut saya agak terlalu gelap, jadi mau saya naikkan sedikit, seperti di sini, di sini, biar makin terpisah dengan background. Saya dodge dengan range di area midtones. Oke, udah selesai. Tapi ini saya mau besarkan sedikit nih. Ctrl J, saya duplicate layernya, dan Ctrl T. Ctrl T, kemudian tarik ujungnya. Di CS6 ini pencet Shift, tarik ujungnya. Kalau di yang baru Creative Cloud rasa-rasanya nggak perlu pencet Shift ini ya, langsung aja malah rasanya. Saya sebetulnya ada Creative Cloud, Adobe Creative Cloud yang baru ya, kemarin dikasih bonus dari Adobe, karena di Adobe Stock saya dapat target lebih dari berapa, 300 foto ya yang diterima tahun ini. Jadi dapat bonus fotografi plan selama 1 tahun. Saya sudah install, tapi kok lebih, karena kebiasaan pakai yang CS6 ini, lebih nyaman pakai CS6 nih, jadi saya lebih sering pakai yang CS6 nih. Tapi saya punya sebetulnya.
yang gratisan ya. 1 tahun saya dapat gratis langganan. Oke, saya pikir cukup begitu. Saya merge layernya, Ctrl E. Yes. Ini juga langsung adjustment level karena ini agak gelap. Saya naikkan midtones dan highlight. Oke. Brightness 3, kontras 3. Ini saya agak cepat sedikit nih ya. Bagaimana biasa saya mengedit seperti ini kecepatannya. Jadi 1 hari itu ya enggak banyak-banyak sih, langsung ratusan edit, paling-paling 30 sampai 50 item yang saya edit, saya tempel metadata, keyword, judul, deskripsi, kemudian langsung saya upload. Tiap hari sekitar 30 sampai 50 saya kerjakan. Maksudnya dalam waktu 1 tahun 2 tahun bisa naik banyak ya jumlah stok. Dan itu akan sangat berpengaruh dengan earning. Oke, saya dodge sedikit sini. Midtones dengan exposure 5 saya gosok sedikit. Sini. Oke. Spot healing brush. Mungkin ada cara lain yang lebih baik ya sebetulnya nih kalau yang jago Photoshop, tapi ya karena kemampuan saya cuma sedikit aja tool yang saya paham, jadi ya saya pakai yang simple-simple ini aja. Toh di stok fotografi ini tidak perlu terlalu maksudnya tidak perlu terlalu sempurna sekali editnya menurut saya ya. Tapi kalau bisa lebih bagus sih ya tidak masalah. Cuma karena fokus saya di kuantitas, jadi saya tidak mau terlalu lama mengedit satu foto. Debu-debu sedikit ini mau saya buang. Perhatikan. Oke, selesai. Kelihatannya bisa saya naikkan nih kontrasnya. Saya coba tambah 3. Review. Oke. Cukup. Nah, ini copy space nih ya. Nih maksudnya pembeli bisa pasang tulisan mereka sendiri di sini. Set ya. Ini komposisinya tanggung. Saya geser sedikit, Ctrl J, layer. Saya tarik ke tengah sedikit. Ini rectangular marquee tool. Ctrl T. Saya mengeluarkan sedikit. Oke. Saya bersihkan di sini bekas luka ini, luka kena panci yang panas waktu masak. Iya. Level saya naikkan midtones-nya sedikit, highlight-nya sedikit, cukup. Oh, over nih. Kebanyakan. Oke. Saya dodge sedikit. Sudah. Merge layer. Iya. Oke, jadi seperti itu ya contoh editan saya untuk foto yang kita buat kemarin. Ini contoh yang belum diedit. Ini yang sudah diedit. Kelihatan kan beda cahayanya. Lihat yang belum diedit, yang sudah diedit, terlihat bedanya ya. Oke, ini sudah siap ya untuk dijual di agensi stok foto. Nah, nanti kita tempel di sini title, ini judul, description, ini deskripsi ya, lebih detail dari judul, kemudian keywords, tapi di video selanjutnya. Oke, saya harap berguna. Sampai
Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.